Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Aif Channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita akan membahas soal latihan PTS semester ganjil pada pelajaran matematika kelas 8. Baik, sebelum kita mulai, kita membaca doa agar supaya apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita pergunakan dalam penyelesaian soal-soal nanti. Kita baca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan materi-materi berikutnya. Baik, langsung saja dari soal-soal ini kita coba dari yang pertama. Dari bilangan min 15, min 12, min 19, 0, 2, 3, min 10, 16 yang nilainya paling terkecil adalah. Nah, kita untuk menentukan bilangan terkecil kita ingat garis bilangan. Nah, ya. Di sini ada bilangan yang terbesar. Bilangan yang paling kanan adalah bilangan yang terbesar dan bilangan yang paling kiri ada bilangan yang terkecil. Maka kita misalkan di sini 0. Kita tinggal menghitung saja. Ke kanan itu positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Ke kiri juga negatif, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, ya, di sini min 10. Terus min 11, ada min 12, ada min 12, min 13, min 14, min 15, min 15 ada di sini. Min 15, min 16, min 17, min 18, min 19 ada di sini. Maka di antara bilangan-bilangan yang paling terkecil nanti di sini adalah yang paling sebelah kiri, ya. Nah, ini adalah min 19. Ini jawabannya. Nanti kalau ditanyakan yang terbesar berarti ada yang paling sebelah kanan. Nah, di sini yang paling sebelah kanan nanti yang terbesar adalah 16. Baik, nomor 2. Dari pasangan bilangan-bilangan berikut yang merupakan urutan naik adalah, nah, kita masih menggunakan garis bilangan yang merupakan urutan naik. Nah, berarti yang berurutan, ya. Nah, di sini kita gunakan garis bilangan yang tadi, ya. Nah, min 1 1 min 1 2 1 1 1 min 1 2 1. Nah, ini enggak berurutan ini, ya, karena bolak-balik 1 min 1 2 min 1 balik lagi. Terus min 1 min 2 min 3 min 4. Pergerakannya kemana? Kalau pergerakannya ke kanan berarti dia naik. Kalau pergerakannya ke kiri berarti dia turun. Min 1, min 2, min 3, min 4. Kita coba. Min 1, min 2, min 3, min 4. Karena pergerakannya ke kiri berarti dia turun. Ya. Kemudian ada lagi 4, 3, 2, 1. Kita lihat lagi. 4, 3, 2, 1. Juga bergeraknya ke kiri. Ya, 4, 3, 2, 1. Berarti semakin kecil kalau bergeraknya ke kiri. Yang ditanya adalah yang urutannya naik, berarti yang urutannya ke kanan, ya. Kemudian kita lihat min 5, min 4, min 3, min 2. Nah, min 5, min 4, min 3, min 2. Nah, ini urutannya ke kanan, naik, ya. Berarti ini yang urutannya naik, ini yang 3 turun. Ini tidak beraturan, ini turun, ini turun. Kemudian nomor 3, pecahan 2/3, 4/5, 7/10 disusun dengan urutan turun. Urutan turun. Turun itu artinya dari yang terbesar ke yang terkecil, ya. Pertama 2/3, kemudian 4/5, kemudian 7/10. Nah, supaya bisa kita tentukan urutan ini naik atau turun, ini kita samakan dulu penyebutnya, ya. KPK dari 10, 5 dan 3 itu adalah 30. Jadi kita rubah dengan penyebut 30, ya. Maka 30 dibagi 3 10, 10 dikali 2 maka ini menjadi 20. Kemudian per 30 kita lihat 30 dibagi 5 6, 6 dikali 4 24. Ini menjadi 24. Kemudian
Ini penyebutnya juga 30. 30 dibagi 10, 3 kali 7 21. Nah, sekarang kita urutkan. Yang urutan turun berarti yang besar dulu. Yang paling besar itu adalah 24 per 30, kemudian 21 per 30, kemudian 20 per 30. Nah, kemudian kita kembalikan lagi. 24 per 30, nah itu adalah 4 per 5. 4 per 5. 21 per 30 itu adalah 7 per 10. 7 per 10. Kemudian 20 per 30 itu adalah 2 per 3. Maka ini urutan turunnya. Ya, 24, 21, 20. Kalau kita kembalikan, inilah urutan turunnya. Kita lihat pertama 4 per 5, kemudian 7 per 10, kemudian 2 per 3. Ini 4 per 5, 7 per 10, 2 per 3. Berarti jawabannya yang ini. Kemudian nomor 4. Suhu suatu ruangan 16 derajat Celcius. Jika di ruangan pendingin suhunya min 4 derajat Celcius, selisih suhunya adalah berapa? Nah, ini kita buat garis bilangan lagi. Di sini 0 ya, 0. Di sini ada 16 derajat Celcius. Di sini ada min 4 derajat ya. Di sini asalnya di sini ya. Kemudian di dalam suhunya, di dalam ruangan pendingin suhunya 4 derajat, min 4 derajat. Berapa selisihnya? Berarti selisih di antara ini ya. Di antara 16 dari min 4 sampai 16. Kalau dari 0 aja ke sini 16. Kemudian kita tambah lagi di sini 4 ya, 4. 16 ini dari sini kemari 16 ya. Dari sini kemari 4. Karena min 4 ya ke kiri. Maka jumlahnya adalah selisihnya adalah 16 ditambah 4 yaitu 20. Selisihnya adalah 20 derajat. Kemudian nomor 5. Di sini penjumlahan bilangan ya, ada positif, ada negatif. Kita harus hafal betul. Bentuk seperti ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Pertama 25, kemudian ini ada plus dikali min, ya, itu min 35. Jadi tandanya kita kalikan, plus kali min, ini plus kali plus ya, plus. Nah, kemudian ini kita selesaikan dulu. 25 dikurang 35 ini adalah min 10 ya. Kemudian ditambah 10, min 10 ditambah 10. Nah, itu hasilnya adalah 0. Utang 10 dibayar lagi 10 utang jadi 0. Nah, ini jawabannya. Kemudian nomor 6, perkalian dan penjumlahan. Dalam perkalian dan penjumlahan itu yang harus didahulukan adalah perkaliannya ya. Perkaliannya harus didahulukan. Nah, ini kebetulan urut ya, perkalian dulu berarti langsung saja. 3 dikali min 7 plus kali min ya. Min 21 ditambah 16. Utang 21 dibayarnya 16, berarti bayarnya masih kurang. Kurang berapa dia bayarnya? Berarti kurangnya adalah 5. Jadi masih utang adanya 5. Ini jawabannya. Nah, ya. Terus nomor 7. Bentuk paling sederhana dari 2 per 5 ditambah 9 dikali 9 per 10 dibagi 1 per 5. Ini langsung saja ya. 2 per 5 dikali 9 per 10 dibagi 1 per 5. Perkalian dengan pecahan itu bisa kita bagi, kita jadikan perkalian ya. Pembagian dengan pecahan kita jadikan perkalian dengan catatan dibalik menjadi 5 per 1. Yang tadinya 1 per 5 menjadi 5 per 1. Nah, ini kuncinya. Kemudian kita bagi silang saja. Ini bisa dibagi ya. Habis. Ini 2 dengan 10. 10-nya bisa dibagi 2. 5. Ini 1. Jadi yang tinggal adalah 9 per 5. Ya. 9 per 5 kalau disederhanakan. Ini menjadi 9 dibagi 5. Ya, 9 dibagi 5. Itu 1. 5, sisanya adalah 4. 4 tidak bisa dibagi 5, berarti sisanya ini adalah 4 per 5. Jadi 1 4 per 5. Nah, ini. Selanjutnya nomor 8 kita lihat.
penjumlahan pecahan 17 per 14 ditambah 32 per 9 dikurang 3 per 2. 17 per 4 ditambah 32 per 9 dikurang 3 per 2. Penyebutnya 4, 9, dan 2. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, sini penyebutnya belum sama, maka kita cari dulu KPK dari 4, 9, dan 12. KPK dari 4, 9, dan 12 adalah 36. Maka kita jadikan penyebutnya 36. Kemudian kita rubah di sini ya. Ini 153-nya dari mana? Kita rubah ini 36 dibagi 4 9 kali 17 153. Kemudian 36 dibagi 9 4 kali 32 128. Kemudian 36 dibagi 2 18 kali 3 54. Maka di sini 281 ini kita jumlahkan yang positif dulu. 281 dikurang 54 per 36. 281 dikurang 34 itu 227 per 36. Nah, sekarang kita bagi ya. 227 dibagi 36. Ini 6 ya. 6 kali 6 36. Kemudian sisa 3, simpen 3. 6 kali 3 18. 18 kali tambah 3 21. Kita kurangi, ini 1, ini 1. Jadi sisanya 11. 11 nggak bisa lagi dibagi 36. Jadi hasilnya adalah 6 11 per 36. Nah, ini 6 11 per 36. Jadi penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Kemudian 40% nomor 9. 40% siswa SMP Harapan adalah siswa tidak mampu. Jadi 40% yang tidak mampu. Jika banyak siswa dari sekolah itu ada 750, jadi semuanya ada 750, maka siswa yang tidak mampu tadi kan 40%. Berarti dikali jumlah siswanya 750. 40% itu artinya 40 per 100 ya. Dikali 750. Nah, ini nolnya kita coret, ini kita coret, 40% berarti 4 kali 75. 4 kali 75 itu adalah 300 ya. Jadi jumlah siswa yang tidak mampu sebanyak 300. Kemudian bentuk persen dari 3 2 per 25. 3 2 per 25. Ini kita jadikan pecahan dulu, pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran. Caranya 3 kali 25. 3 kali 25 itu 75. 75 ditambah 2 itu 77. Jadi di sini 77 per 25. Supaya dijadikan bentuk persen maka dikali 100%. 100%. Nah, 100 bisa dibagi dengan 25 yaitu 4. Tinggal 77 dikali 4. 77 dikali 4 itu kita hitung 77 dikali 4 ini 28, simpen 2, 28 tambah 2 30. Jadi 308. Nah, ini jawabannya. Kemudian nomor 11, bentuk desimal dari 4 2 per 9 adalah 4 2 per 9, nah yang jelas 4 koma ya. Tinggal kita membagi 2 dibagi 9. 2 dibagi 9 nggak bisa, pinjam 0. Nah, ini koma berarti ya. Koma. Kemudian 20 dibagi 9, ini 2 ya. 18. 18 ini pinjam 2 lagi, pinjam 0 lagi. Kalau minjem yang kedua nggak pakai koma udah ya. Jadi langsung 2 lagi. Ini 18 lagi. Kurang lagi 2 lagi, pinjam lagi 0 ya. Jadi sini 2 lagi. Jadi 4 2 2 2. Karena yang ditanyakan 2 desimal berarti kita sampai sini ya.
Ini kan 2 desimal. Nah, karena ini bilangan yang ketiga, ada desimal yang ketiga adalah kurang dari 5, maka kita hilangkan saja. Jadi hasilnya 4,22. Kemudian nomor 12, KPK dari 42 dan 56. Ya, KPK berarti kelipatan ya. 42 kelipatan 42 tambah 42 84. 84 ini 42 ya. KPK-nya 42, 84 tambah 42 lagi 6 ditambah 42 berarti 6 126. Tambah 42 lagi berarti 8 6 1. Nah, sekarang 56 kita lihat. 56 pertama 56 tambah 56 itu 2 1 11. Tambah 56 menjadi 8 6 1. Nah, udah ada yang sama kebetulan. Nah, berarti KPK-nya adalah 168. Berarti ini. Kalau ketemu yang sama, nah itu berarti udah selesai. Kemudian nomor 13. Bus Atmaja masuk terminal setiap 6 jam sekali. Sedangkan bus Fortune masuk terminal 10 jam sekali. Berapa jam sekali kedua bus tersebut masuk terminal bersama-sama? Ini masih KPK dari 6 dan 10 ya. Jadi 6 dan 10 KPK-nya. Ini adalah 6 ditambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24 tambah 6 30 tambah 6 36 dan seterusnya. Yang kedua kelipatan 10 ya, bis Fortune setiap 10 jam berarti kelipatan 10. Pertama 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan berapa jam sekali keduanya masuk terminal bersama-sama. Nah, ini ya. Yang sama. Berarti mereka masuk ke terminal bersama-sama setiap 30 jam sekali. Nah, 30 jam sekali. Kemudian nomor 14 FPB. FPB itu apa? Faktor persekutuan terbesar. Faktor dari 6. 6 itu kita carikan perkaliannya 1 dikali 6 6. 2 dikali 6 2 dikali 3 6. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Faktor dari 12 kita cari dulu. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4 hasilnya 12. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi bilangan yang ada di sini adalah faktor dari 12. Kemudian faktor dari 24. Nah, faktor dari 24. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Nah, ini faktor dari 24. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, ini kalau kita urutkan. Karena yang ditanyakan EPB faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor persekutuan terbesar. Nah, berapa bilangan yang sama yang terbesar? Ini adalah 6. Ya. Nah, yang sama. Yang sama yang terbesar adalah 6. Berarti ini jawabannya. Baik, sekarang langsung nomor 15. Kita bacakan soalnya. Bu Linda akan membuat parsel yang terdiri dari 36 jeruk, 48 apel dan 24 mangga. Berapa parsel terbanyak yang dapat dibuat dari komposisi ketiga buah tersebut supaya buahnya terbagi sama? Nah, sekarang kita cari dulu faktor dari 36. Faktor dari 36 itu 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, 6 kali 6. Kemudian kita sederhanakan faktornya, kita urutkan 1, 2, 3, 4, 6. 6-nya ada 2 tapi kita tulis 1 saja. 9, 12, 18 dan 36. Ini faktor 36. Kemudian 48 apel berarti faktor dari 48.
yaitu 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali 16, 4 kali 12, 6 kali 8. Jadi faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 28. Ini kita urutkan. Kemudian ada 24 mangga, berarti faktor dari 24. Ini ya. Faktor dari 24, 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Kita urutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Karena komposisi buahnya harus sama, maka dicari faktor persekutuan terbesar dari 36, 48, dan 24, yaitu 12 ya. 12 di sini bilangan terbesar yang sama. Di sini ada 12, di sini ada 12, di sini juga ada 12. Maka jawabannya adalah 12. Kemudian nomor 16, volume kubus dengan panjang sisi 7 cm adalah berapa kubik? Volume kubus rumusnya rusuk pangkat 3. Rusuknya yaitu 7 cm, pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 49 kali 7 343. Jawabannya 343. Kemudian arti dari 3A pangkat 3. A pangkat 3 itu artinya A kali A kali A. Nah ini ya. Kemudian nomor 18, kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah, himpunan itu adalah pengertiannya sesuatu yang bisa kita sebutkan anggotanya. Nah sekarang ya A, kumpulan siswa pemberani. Nah, siapa saja kita nggak tahu di mana ini siswanya, jadi kita tidak bisa menyebutkan. Kumpulan orang kaya, kita juga nggak bisa menyebutkan ini orang kaya di mana, gitu kan. Nah kemudian yang C, kumpulan negara ASEAN. Nah negara ASEAN kita bisa menyebutkan ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan sebagainya. Berarti ini yang merupakan himpunan. Sedangkan yang D, kumpulan negara tertinggi, ini bukan himpunan. Kita nggak tahu negara tertinggi itu siapa saja. Kemudian nomor 19, F adalah himpunan faktor dari 12. Berapa anggota dari F? Faktor dari 12 itu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Kita urutkan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah inilah faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian yang nomor 20 ya. Nomor 19, F adalah himpunan faktor dari 12. Kita sebutkan dulu. Faktor dari 12 adalah 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Kita sempurnakan, kita sederhanakan, 1 kita urutkan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Inilah faktor dari 12. Kemudian nomor 20, himpunan bilangan prima yang lebih dari 10 dan kurang dari 25. Yang lebih dari 10 dan kurang dari 25 berarti 11, 13, 17, 19, 23. Inilah bilangan prima yang kurang lebih dari 10 dan kurang dari 25. Ini jawabannya. Kemudian nomor 21, himpunan A X demikian rupa, X lebih kecil dari 36 dan X adalah bilangan cacah kuadrat. Kita tuliskan dulu bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kita kuadratkan. 0 kuadrat hasilnya 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 26, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64. Nah yang diminta yang lebih kecil dari 36. Yang lebih kecil dari 36 berarti ini jawabannya ya, yaitu 0, 1, 4, 9, 16, 25. Baik, kita lanjutkan. Ini nomor 22 sudah ada petunjuknya, jawabannya. Kita langsung saja bahas. Bila himpunan P bilangan ganjil kurang dari 15. Bilangan ganjil yang kurang dari 15 ditanyakan banyaknya himpunan bagian ya. Kita sebutkan dulu anggota himpunan P siapa saja. Bilangan ganjil yang kurang dari 15 adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai 13. 15 tidak termasuk ya, karena kurang dari 15. Kemudian kita hitung ini anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti ini dibacanya banyaknya anggota P adalah 7. Maka rumus dari banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat banyaknya anggota dari himpunan P. Berarti 2 pangkat 7.
2 pangkat 7 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7. Maka setelah dikalikan hasilnya adalah 128. Maka jawabannya adalah 128. Banyak himpunan bagian dari P adalah 128. Kemudian nomor 23, di sini berikut ini yang merupakan himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak punya anggota ya. Sekarang kita lihat bilangan prima antara 7 dan 10. Bilangan prima antara 7 dan 10, kita cari dulu bilangan antara 7 dan 10 adalah 8 dan 9. 8 bukan bilangan prima, 9 juga bukan bilangan prima. Berarti di sini tidak ada anggotanya, berarti kosong ya. Jadi penyelesaiannya adalah nanti himpunan yang kosong adalah ini jawabannya, yang tidak punya anggota. Kalau kita mau cek yang lainnya, bilangan caca kurang dari 1, bilangan caca itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan caca yang kurang dari 1 adalah 0, berarti ada anggotanya 0. Kemudian bilangan prima yang habis dibagi 2 adalah 2, masih ada anggotanya yaitu 2. Bilangan caca jika dikalikan dengan 8 menghasilkan 8, itu 1, karena 1 juga bilangan caca. 8 dikali 1 hasilnya 8. Berarti yang tidak punya anggota himpunan kosong yaitu yang A ya. Kemudian nomor 24, himpunan himpunan yang tidak dapat menjadi himpunan semesta, kita bacakan. Bilangan ganjil 3, 5, 7, 9 bilangan ganjil ya, berarti semestanya. Bilangan prima 3, 5, 7, 9 bilangan prima, 3 ya bilangan prima. Kemudian 5 bilangan prima, 7 bilangan prima tapi 9 bukan. Berarti ini tidak termasuk bilangan prima. Bilangan asli ya. Bilangan cacah juga iya. Berarti yang bukan himpunan semestanya adalah bilangan prima. Kemudian nomor 25. Nah ini suatu kelas terdiri dari 20 siswa yang senang minum susu, 16 siswa gemar minum teh, 5 siswa senang keduanya, 3 siswa tidak suka keduanya. Langkah yang pertama kita buat diagram pen ya. Kita buat ini lingkaran S, lingkaran susu, dan ini lingkaran T, lingkaran teh. Langkah yang pertama kita tentukan dulu yang suka keduanya yaitu yang minum susu dan teh yaitu 5 orang. Sedangkan yang minum teh sebanyak 15 orang, berarti yang ada di dalam lingkaran teh ada 15. Tapi sudah ada 5 orang, berarti di sini 10. Jadi yang di dalam lingkaran teh tetap 15. Kemudian ini lingkaran susu ada 20, yang sudah ada 5, tapi di sini diisi 15. Jadi jumlahnya tetap 20. Yang di luar 3. Sehingga jumlah siswa dalam kelas tersebut 15 tambah 5 tambah 10 tambah 3 jumlahnya adalah 33. Demikian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama AF Channel belajar untuk berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.